bercanda. Oke, dah on nih. Aduh cakap ya. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran seberapa panjang sih perjalanan dari seliter minyak goreng bisa sampai di dapur kita? Hanya cerita tentang bagaimana cara menanam pohon sawit, tetapi kita akan membedah jeroan dari industri kelapa sawit pakai prinsip FURAB. Nice. Nah, penasaran bagaimana caranya agar tetap cepat, unggul, dan berkelanjutan? Nama saya Najwan Satria Ramadan dengan NIM 243307 611121, Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Stay tune aja pada video ini. Kita akan membahas dari hulu hingga ke hilir industrinya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Indonesia dan kelapa sawit. Sebuah hubungan yang bukan sekadar komoditas, melainkan detak jantung ekonomi bangsa. Namun, perjalanan raksasa hijau ini dimulai dari langkah kecil yang tak terduga. Tahun 1848, 4 benih Elais guineensis tiba dari Mauritius. Ditanam di kebun raya Bogor, benih ini menjadi cikal bakal jutaan hektar perkebunan yang kita lihat hari ini. Sejarah mencatat, efisiensi dimulai sejak adaptasi pertama di tanah Nusantara. Di tahun 2026 ini, kita tidak lagi hanya bicara tentang menanam. Kita bicara tentang FURAB, fast, unggul, responsif, akuntabel dan berkelanjutan. Inilah kunci efektivitas industri sawit modern. Perjalanan dimulai di hulu. Kualitas minyak sawit ditentukan di ujung mata dodos pemanen. Prinsip unggul berarti hanya memanen buah matang pohon. Setiap janjang adalah aset yang harus dijaga kualitas biologisnya. Setelah dipanen, prinsip fast atau kecepatan menjadi krusial. Target kita adalah restan 0. Buah harus sampai ke pabrik dalam kurang dari 24 jam untuk mencegah kenaikan kadar asam lemak bebas, ALB yang merugikan. Disinilah tantangan efektivitas diuji. Tim lapangan harus responsif. Kerusakan jalan atau kendala transportasi harus segera diatasi agar alur distribusi tidak tersumbat. Efisiensi bukan hanya soal mesin, tapi soal ketangguhan merespons masalah. Setiap janjang yang masuk pabrik harus terukur. Inilah akuntabel. Transparansi data antara berat di kebun dan berat di pabrik memastikan tidak ada kehilangan di tengah jalan. Data yang akurat adalah dasar keputusan manajemen yang tepat. Masuk ke hilir. Di pabrik kelapa sawit, TBS diekstraksi menjadi CPO. Di sini, efektivitas diukur dari rendemen. Semakin sedikit minyak yang terbuang di limbah, semakin tinggi efisiensi prosesnya. Proses hilirisasi berlanjut. CPO difraksinasi menjadi olein untuk minyak goreng, dan stearin untuk margarin. Setiap tetesnya dimaksimalkan untuk menjadi produk bernilai tambah tinggi. Sawit ada di sekitar kita, dari sabun hingga energi terbarukan seperti biodiesel. Namun, semua keunggulan ini harus berdiri di atas prinsip berkelanjutan. Pengelolaan limbah cair, POME, dan sertifikasi ISPO-RSPO memastikan industri ini selaras dengan alam. Setelah melihat alur teknis dari hulu ke hilir, muncul pertanyaan, bagaimana kita memastikan semua proses ini berjalan efektif? Jawabannya ada pada prinsip FURAB.
Kecepatan adalah nyawa dalam sawit. Setiap jam keterlambatan setelah panen meningkatkan asam lemak bebas. Kecepatan bukan soal terburu-buru, tetapi soal manajemen logistik yang presisi agar restan nol tercapai. Kualitas adalah harga mati. Hasil produksi yang unggul dimulai dari pemilihan bibit di hulu hingga kontrol suhu di stasiun perubusan. Produk unggul memastikan daya saing kita di pasar global. Masalah di lapangan seperti jalan terputus atau mesin pabrik terhenti adalah keniscayaan. Tim yang responsif mengubah hambatan menjadi solusi dalam waktu singkat agar alur produksi tidak terhenti. Transparansi adalah fondasi kepercayaan. Setiap kilogram buah dan setiap liter minyak harus tercatat secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem administrasi yang rapi. Kita tidak hanya memanen untuk hari ini. Mengelola limbah cair dan padat secara bijak adalah cara kita memastikan bahwa industri sawit tetap hidup berdampingan dengan alam demi generasi yang mendatang. Nah, teman-teman sekalian, kita telah membedah isi dari alur industri kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir. Satu hal yang menjadi jelas bahwa industri kelapa sawit modern tidak bisa lagi digerakkan oleh cara-cara yang lama. Integrasi prinsip FURAB bukan hanya teori di atas kertas, melainkan strategi untuk menjaga efisiensi dan efektivitas produksi kelapa sawit di tengah tantangan global. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan di video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan baru tentang industri kelapa sawit. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, mohon di kolom komentar di bawah. Terima kasih pada semua dan see you in the next video. Bye bye.